kalian bahwa 2023 ini virus HIV atau AIDS telah berkembang pesat di Indonesia. Hal ini dikarenakan kurangnya wawasan warga Indonesia dan masyarakat mengenai virus ini. Penting bagi kita bersama untuk menyadari bahwa virus HIV atau AIDS masih menjadi permasalahan serius di Indonesia dan pencegahan menjadi kunci utama untuk menghentikan penyebarannya. Upaya bersama dalam meningkatkan kesadaran dan mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan sangat penting dalam melawan dampak mematikan virus ini. Apa itu HIV atau AIDS? HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Sedangkan AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir ketika seseorang sudah mengalami AIDS, yakni tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Virus HIV memulai perjalanan di dalam tubuh manusia dengan menempel pada sel CD4 atau disebut sel darah putih atau sel T yang berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh manusia. Setelah masuk, virus bergabung dengan membran sel CD4 melepaskan materi genetik berupa RNA ke dalam sel. Tahap selanjutnya, virus memiliki gen RNA dan berusaha menduplikasi gen DNA yang dimiliki manusia. Virus HIV menggunakan reverse transcriptase atau proses pembuatan RNA berutas tunggal menjadi DNA berutas ganda. Proses ini memungkinkan virus HIV memasuki inti sel T serta bergabung dengan materi genetik selnya. Setelah virus HIV menjadi bagian dari sel darah putih atau limfosit, virus tersebut akan memanfaatkan sel T sebagai alat untuk memproduksi lebih banyak lagi virus HIV. Sel T yang terinfeksi mulai memproduksi virus baru yang selanjutnya dilepaskan ke dalam darah untuk menyebar ke sel-sel lainnya. Melalui sistem peredaran darah, virus HIV mencapai bagian tubuh lainnya. Seiring berjalannya waktu, virus ini merusak sistem kekebalan tubuh dengan menghancurkan sel-sel CD4, melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi. Menurut data UNAIDS, Indonesia berada pada peringkat ketiga dengan pertumbuhan penyebaran HIV terbesar, yakni sebanyak 46.000 kasus di antara negara-negara Asia Pasifik setelah China dan India. UNAIDS mencatat penyebaran HIV di Indonesia tumbuh 16% tiap tahunnya. Kemenkes melaporkan kasus HIV/AIDS di Indonesia masih terbilang tinggi. Berdasarkan data Kemenkes, sejak pertama kali ditemukan pada tahun 1987 sampai dengan Juni 2019, jumlah kasus HIV yang dilaporkan sebanyak 349.882 orang. Adapun jumlah AIDS yang dilaporkan dari tahun 1987 sampai dengan Juni 2019 sebanyak 117.064 orang. Bagaimana HIV/AIDS menular? HIV atau AIDS bisa menular dikarenakan bergonta-ganti pasangan dalam hubungan seksual tanpa menggunakan alat kontrasepsi, menggunakan jarum suntik yang telah dipakai oleh orang pengidap HIV, melakukan transfusi darah menggunakan alat yang tidak steril, penularan dari ibu yang mengidap HIV atau AIDS dalam proses kelahiran ataupun menyusui. Bagaimana tanda gejala HIV atau AIDS per stadiumnya? Gejala HIV atau AIDS terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, stadium 1, stadium 2, stadium 3, dan stadium 4. Gejala pada stadium 1, penderita tidak menunjukkan gejala. Jika terjadi ada gejala, biasanya hanya berupa flu. Pada stadium 2 mengalami beberapa gejala seperti penurunan berat badan yang drastis tanpa sebab yang jelas, infeksi saluran pernafasan seperti sinusitis, bronkitis, radang telinga tengah, dan radang tenggorokan, infeksi jamur pada kuku dan jari-jari, herpes zoster yang berulang dalam 5 tahun, gatal pada kulit, gangguan kulit yang menyebabkan berketombe, radang mulut dan stomatitis yang berulang. Pada stadium 3 mengalami beberapa gejala seperti penurunan berat badan melebihi 10%, diare kronis yang berlangsung lebih dari 1 bulan, demam terus hilang atau muncul selama lebih dari 1 bulan, infeksi jamur di mulut,
muncul bercak putih pada lidah yang tampak kasar, tuberkulosis paru, radang mulut akut dan infeksi gusi yang tidak kunjung sembuh, penurunan sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Pada stadium 4 mengalami beberapa gejala seperti penderita menjadi kurus kering dan tidak bertenaga, pneumonia pneumonistik, infeksi bakteri berat, sendi, tulang, radang otak, herpes simplex kronis, penyakit tuberkulosis di luar paru, infeksi jamur di kerongkongan, sarkoma kaposi, salah satu jenis kanker, toksoplasma di otak. Ayo, cegah HIV atau AIDS. Dengan melakukan hubungan seksual hanya dengan pasangannya masing-masing, hindari penggunaan narkoba terutama melalui jarum suntik, edukasi HIV yang benar mengenai cara penularan, pencegahan, pengobatan, dan membantu pencegah penularan HIV di masyarakat. Perlu kita ketahui bahwasanya kita tidak bisa mengetahui siapa yang mengidap virus HIV atau AIDS dari penampilannya, melainkan virus HIV hanya dapat diketahui dengan tes darah. Belum ada vaksin atau obat pencegahan HIV atau AIDS. Infeksi HIV atau AIDS belum dapat disembuhkan. Oleh karenanya, pengetahuan tentang HIV atau AIDS merupakan langkah awal pencegahan, perawatan, dan pengobatan untuk melindungi diri, keluarga, dan orang lain. Saya Rahmalia, mari kita bersama-sama memahami dan meningkatkan kesadaran untuk mengatasi tantangan ini bersama. Ayo cegah HIV!